Halo semuanya, selamat datang lagi di akun YouTube channel aku di 3S Serba Serbi Sefri. Ya, untuk video kali ini aku pengen cerita tentang paspor. Pasti udah tahu kan paspor itu apa. Jadi paspor itu adalah ID card internasional kita yang memungkinkan kita untuk bisa masuk ke negara lain. Nah, dengan paspor ini kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Contohnya misalnya yang paling dekat ke Singapura, terus ke Thailand, ke Malaysia, itu cukup butuh paspor. Tapi kalau misalnya kayak ke Australia, ke Eropa, terus ke Jepang, kalau paspor biasa kayaknya masih perlu visa. Kalau ke Jepang kalau nggak salah, kalau udah e-paspor, elektronik paspor, udah nggak butuh visa. Jadi dengan paspor kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, ada topik yang interesting banget buat aku tentang paspor ini. Jadi tahun 2013, waktu itu aku masih kerja di Bali, kerja di bank swasta nasional. Waktu itu aku ada beberapa teman di Bali yang udah beberapa kali, bahkan ada yang sering ke luar negeri, udah jalan-jalan ke luar negeri, dan setiap kali aku lihat sosial medianya mereka itu kayak seru banget. Dan kebanyakan orang-orang yang teman-temanku yang udah sering ke luar negeri ini, mereka punya beda cara pandang yang berbeda, dan yang pasti pengalaman yang luar biasa dan cerita-cerita seru. Jadilah aku termotivasi untuk ikutan jalan-jalan ke luar negeri. Nah, suatu ketika aku bilang ke temanku yang lain kalau aku mau bikin paspor, terus mereka dengan polosnya sedikit ketawa dan nanya, emang mau jalan-jalan ke luar negeri? Aku bilang iya, kapan? Nggak tahu lah. Kalau nggak tahu ngapain buat paspor gitu. Memang udah punya tabungan? Enggak. Terus gimana dong ke jalan-jalan ke luar negerinya gitu kan? Aku cuma jawab kayak gini, yang penting paling enggak aku udah punya pasportku dulu, paling enggak udah punya step awalnya untuk bisa langsung berangkat ke luar negeri kalau misalnya kesempatan itu ada. Jadi bulan Agustus 2013 aku dapat paspor pertamaku, paspor hijau, paspor kebanggaan. Nah, selain paspor, aku pengen flashback lagi tahun 2000, kalau nggak salah 2006 aku 2007 ya. 2007 aku baru masuk kuliah. Terus waktu itu aku masih tinggal di kota kecil di Bondowoso, Jawa Timur, dan aku kuliahnya juga di Bondowoso gitu kan. Terus aku beli tas yang ada tempat laptopnya. Kalau sekarang kan biasa aja, waktu itu kayaknya wow gitu kan, punya tas yang ada tempat laptopnya. Aku pulang dengan bangganya dan nunjukin ke ibuku, "Bu, aku beli tas loh yang ada tempat laptopnya." Terus ibuku nanya, "Lah emang punya laptop?" Katanya. "Enggak, tapi yang penting kan punya tasnya dulu, siapa tahu laptopnya nyusul." Aku bilang kayak gitu ke ibuku. Ibuku cuma bilang amin gitu. Dan singkat cerita, kalau misalnya kita punya mimpi yang gede, mimpi dan goal yang gede ini dimulai dari langkah yang kecil. Jadi sama dengan kayak paspor. Buat kalian yang pengen atau punya mimpi untuk jalan-jalan ke luar negeri, bikin dulu paspornya. Siapa tahu kesempatan itu datang seketika untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kita nggak pernah tahu. Gitu. Aku pernah baca artikel. Jadi sebuah dosen di Indonesia itu pernah nanya ke mahasiswanya. Dosennya nanya, di kelas ini siapa yang punya paspor gitu kan? Dari sekian banyak mahasiswa di kelas itu, yang angkat tangan itu hanya bisa dihitung pakai jari. Terus si dosen ini bilang ke mahasiswanya, kenapa kalian nggak bikin paspor biar kalian punya kesempatan ke luar negeri? Terus ada salah satu mahasiswanya nanya, uang beli tiketnya dari mana, Pak? Nah, jawaban dari dosennya bijak banget. Dia bilang seperti ini, aku masih ada artikelnya, bentar. "Saya katakan saya tidak tahu," jawaban dosennya. "Dalam hidup ini setahu saya hanya orang bodohlah yang selalu memulai pertanyaan hidup, apalagi memulai misi kehidupan dan tujuannya dengan uang. Dan begitu seorang pemula bertanya uangnya dari mana, maka ia akan terbelenggu oleh
constraint, dan hampir pasti jawabannya hanyalah tidak ada uang, tidak bisa, dan tidak mungkin. Jadi itu benar banget. Buat teman-teman yang punya mimpi, apapun itu mimpinya, terus bermimpi dan terus berusaha. Kalau misalnya rezeki kita saat itu masih belum cukup, masih belum ada, terus berusaha. Insya Allah pasti akan ada jalan. Jadi semangat terus. Ini suatu artikel yang luar biasa buat aku karena ini terjadi pada aku. Jadi buat kalian, teman-teman atau orang tua atau bapak-bapak, ibu-ibu atau karyawan atau siapa aja, bikinlah paspor. Siapa tahu kesempatan dan rezeki itu datang seketika gitu. Kalau misalnya kalian bingung, bikin paspor mahal, bikin paspor itu kalau nggak salah 500.000 sampai 500.000 apa 600.000 ya sekarang ya. Jadi gini, kalian kan punya gaji, terus coba kalian dari pengeluaran kalian per bulan itu, kalian lihat besarnya pengeluaran yang kalian belanjakan untuk keinginan, bukan kebutuhan. Keinginan kalian itu sebesar berapa? Simpen uang itu 50% aja. Misalnya kalian yang cowok nih biasanya kalian ngerokok misalnya sebulan habis, entah aku nggak ngerokok ya, jadi aku nggak tahu, mungkin habis 200.000, 300.000. Simpan tuh 100.000. Dalam 5 bulan atau 6 bulan kalian udah punya uang yang cukup untuk bikin paspor. Dan paspor ini berlaku selama 5 tahun. Jadi siapa tahu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya ada kesempatan untuk keluar negeri dan jalan-jalan. Karena paspor itu adalah tiket pertama untuk melihat dunia. Kenapa sih perlu melihat dunia? Karena dengan melihat dunia itu kita akan punya pengalaman yang luar biasa, yang pasti berbeda, akan membangkitkan pola pikir yang berbeda, menumbuhkan rasa percaya diri yang berbeda, memberikan semangat dan motivasi hidup yang berbeda. Jadi bikin paspor itu bukan hanya sekedar punya paspor, tapi cerita di balik paspor itu ketika kalian pertama kali ke luar negeri dan dapat stamp dari imigrasi, itu bahagianya luar biasa. Dan setelah pengalaman stamp pertama itu, aku yakin kalian pasti bakal punya persepsi motivasi hidup yang jauh berbeda. Nah, buat kalian yang belum pernah keluar negeri, ini ada beberapa buku yang aku saranin untuk kalian baca, yaitu yang pertama, buku yang aku beli pertama tentang traveling itu adalah Haram Keliling Dunia. Aku nggak tahu sekarang itu masih diproduksi apa nggak di Gramedia, tapi buku traveling ini, Haram Keliling Dunia ini luar biasa banget, merubah persepsi aku bahwa siapa aja itu pasti yang punya mimpi pasti bisa jadi kenyataan dengan perjuangan yang berbeda-beda. Buku yang kedua adalah The Naked Traveler. Itu kalian wajib baca. Kalau misalnya kalian belum punya uang untuk bisa keluar negeri, belilah buku dulu untuk jalan-jalan keluar negeri. Baca dari situ, dapat informasi, termotivasi. Di sana banyak informasi yang bisa kalian baca. Aku berharap banget waktu itu setelah baca buku-buku ini, kenapa aku nggak baca buku ini dari zaman waktu aku SMP? Atau baca buku tentang traveling, baca buku tentang melihat dunia itu dari sejak aku masih SD, masih SMP atau SMA. Karena aku yakin kalau misalnya aku baca itu dari awal, mungkin perjalananku bakal lebih awal dibandingkan yang seperti sekarang. Jadi semoga video ini memberikan informasi dan memotivasi kalian untuk menggapai mimpi kalian apapun itu. Salam hangat dari Jerman. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan atau apa aja, kalian bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti aku jawab dengan videoku. Oke?